dulu Bapak itu selalu menyampaikan kamu harus di tengah masyarakat itu jangan merasa bahwa kamu paling pintar, kamu harus di masyarakat itu banyak orang yang selama ini kalau memandang kamu orang yang tidak mampu, kamu harus bisa membuktikan bahwa kamu mampu, apapun itu yang terjadi. Kemudian di beberapa organisasi juga begitu. Saya justru didorong untuk ikut organisasi apapun di lingkungan, baik itu Karang Taruna, kemudian remaja masjid dan sebagainya, kayak gitu. Jadi ketika saya masuk pun karena saya terbiasa, saya Bapak itu sering diminta untuk membuktikan berarti harus berani ngomong gitu kan. Nah di organisasi itu juga begitu, saya berani ngomong, berani ini, akhirnya saya terpilih menjadi pengurus terus gitu. Pengurus kok saya berhenti menjadi pengurus itu ketika menikah gitu. Itu baru selesai. Nah itu ya, makanya teman-teman saya itu akhirnya halo teman-teman, salam inklusi. Ketemu lagi dengan saya di channel Joni Yulianto, dan saat ini kita punya kesempatan untuk ketemu dan ngobrol dengan ini Mbak senior saya, Mbak Nuning Suryati Ningsih. Beliau adalah salah seorang aktivis perempuan difabel di Jogja dan sebenarnya nasional dan sudah mengglobal sebetulnya. Nah, kita akan banyak berbicara tentang topik yang sangat relevan mungkin bagi pergerakan disabilitas di Indonesia saat ini, yaitu soal kepemimpinan difabel, lebih khususnya terkait dengan kepemimpinan difabel perempuan. Nah, sebelum ngobrol lebih jauh, kita minta Mbak Nuning untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo Mbak Nuning. halo juga. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah selalu diberi kesehatan. Amin. Ya, apa ya? Saya dari Jogja juga, orang Jogja asli Tulen. Sejak lahir hingga sekarang ada di Jogja, tidak pernah kemana-mana. Kemana-mana kalau diajak, misalnya ya karena pekerjaan ya, karena sebetulnya bukan pekerjaan, perjuangan sebetulnya, karena tidak bisa diukur dengan apa ya namanya nominal ya, karena yang namanya berjuang itu ya kita harus stuck, kita harus berani, kita harus mau apa yang harus kita hadapi harus kita berani. Ya, nah itu, ini pembukaannya aja sudah sangat menantang, sudah langsung menukik pada perjuangan. Nah, nanti kita akan kupas lebih jauh soal bagaimana kepemimpinan perempuan difabel bersama dengan Mbak Nuning. Pertanyaan pertama ini Mbak Nuning, terkait dengan motivasi. Jadi kan selama ini Mbak Nuning sudah sekian tahun merintis organisasi Cikal, kemudian sekarang juga lebih luas bergerak selain tentu tetap menggawangi Cikal dan kemudian juga membersamai Ohana gitu. Sebenarnya sebagai seorang difabel, motivasi terbesar Mbak Nuning untuk tetap menjadi pegiat di isu difabel itu apa, Mbak? Iya. Mungkin karena saya sejak kecil itu sudah diajari oleh orang tua saya untuk selalu berorganisasi gitu. Jadi memang sejak kecil itu saya nggak boleh sendiri, kamu harus punya banyak teman, karena kalau sendiri akan merugi begitu. Dulu orang tua saya seperti itu, sehingga ketika lulus sekolah menengah yang kemudian saya kemudian bisa sampai ke perguruan tinggi, itu ada beberapa organisasi yang saya ikuti. Kemudian di desa saya juga mengikuti beberapa organisasi di desa maupun di tingkat kecamatan gitu. Nah, itu terbawa ketika akhirnya saya selesai sekolah, kemudian ya bekerja untuk perjuangan sebetulnya, karena sejak awal ketika selesai kuliah mau bekerja untuk menjadi salah satu karyawan itu selalu mendapatkan penolakan begitu. Akhirnya ya mau tidak mau saya harus bekerja, dan kemudian diawali saya melihat ada beberapa teman, karena saya sebetulnya berkiprah di teman-teman disabilitas itu ternyata setelah selesai kuliah ya. Waktu itu saya menemui ada beberapa keluarga di sebuah desa di mana ada anak-anak dengan disabilitas itu tidak mendapatkan perhatian dari keluarga, sehingga waktu itu saya terus mengikhlaskan diri, saya harus
menolong orang-orang ini gitu. Akhirnya saya bersyukur walaupun kemarin juga ketika sekolah dasar sampai selesai itu soal bully, soal diskriminasi itu juga saya rasakan. Makanya saya melihat dengan anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian dari keluarga itu sangat menyedihkan sekali, sangat memprihatinkan sekali. Makanya mulai dari itu saya berinisiasi, saya harus menolong mereka. Gitu. Karena saya sudah bisa diselesaikan sekolah dari keluarga yang kemudian dia tidak mendapatkan support dari keluarga. Makanya saya harus berjuang untuk mereka. Saya harus membantu mereka semaksimal mungkin gitu. Nah, akhirnya mulai dari itu ya kemudian memang diawali saya bekerja di sebuah LSM yang umum gitu ya. Tapi di umum itu pun saya juga memasukkan isu disabilitas di situ gitu. Yang kemudian membuat atau mendirikan Cikal itu. Nah, motivasi di LSM apa itu dulu Mbak? Kalau boleh tahu di LSM-nya yang umum tadi? Dulu di PKPEK ya. Itu dulu kan di usaha kecil umum gitu. Usaha kecil umum dan kemudian ada beberapa desa dampingan waktu itu dan saya meyakinkan pada direktur saya waktu itu bahwa saya yakin mesti di desa itu ada penyandang disabilitas. Kenapa kok yang direkrut selama ini hanya yang non disabilitas? Terus saya memang menjadi tantangan. Akhirnya saya ditantang oleh direktur. Kalau kamu mau memasukkan, coba cari di desa itu. Kalau memang ada, ya boleh dimasukkan. Akhirnya waktu itu juga saya melakukan semacam door to door ke desa-desa itu dan didapatkan juga gitu loh. Akhirnya ketika saya dapatkan, kita masukkan di kelompok-kelompok itu. Waktu itu kelompok itu ya di kelompok itu gula nira itu, gula ini semut itu, yang kemudian kelompok-kelompok itu kita masukkan ada beberapa penyandang disabilitas yang ternyata itu anak dari salah satu pengusaha juga gitu, yang akhirnya kita membuat mereka masuk dalam kelompok. Tidak saya sendirikan tapi kita masukkan di situ karena kalau disendirikan nanti mereka akan banyak hambatan juga. Kalau di dalam di situ maksud kami bahwa biar masyarakat, para pengusaha itu juga paham tentang persoalan penyandang disabilitas yang selama ini tidak pernah bekerja dan tidak pernah mendapatkan apa-apa, itu justru masyarakat itu bisa membangun atau membuat membantu mereka gitu. Membantu untuk bisa bekerja. Untuk gitu. Bisa bekerja. Jadi ini jauh sebelum inklusi jadi tren ya waktu itu ya? Ya waktu itu di Kulon Progo saya lakukan itu di Kulon Progo. Jadi ada anak dari salah satu pengusaha, memang pengusaha itu tidak pernah membawa anaknya ikut bergabung di situ karena yaitu tadi kebetulan waktu itu disabilitas netra juga gitu, disabilitas netra yang kemudian sama orang tuanya itu ya hanya selalu difasilitasi saja, anaknya butuh apa dikasih ini, dan ya diawali dari situlah saya mencoba untuk orang tua itu memasukkan anaknya di kelompok biar mereka belajar ibu membuat gula semut itu seperti apa, walaupun dia tidak bisa langsung melakukannya karena mungkin waktu itu rumahnya aksesibilitasnya sangat kurang begitu. Jadi tapi paling tidak dia sudah di rumahnya sendiri kan mobilitasnya sudah bagus. Jadi beri kesempatan anak ibu bapak untuk bisa membantu, apakah ke packingnya begitu karena harus duduk saja atau apanya, paling tidak dia punya kontribusi bahwa usaha ini dia juga bisa melakukan gitu. Diawali dari situ. Jadi memberi peran gitu ya kepada anak ini untuk tetap punya peran. Nah, itu menarik tadi saya kalau kembali ke belakang terkait dengan orang tua Mbak Nuning yang mendorong untuk aktif gitu ya. Itu kenapa Mbak kira-kira? Ya, Bapak Ibu, saya itu kan guru sekolah dasar ya. Guru sekolah dasar, dua-duanya guru sekolah dasar. Saya nggak tahu, bahkan tidak mengenal RBM ya, sekarang ada CPR ya, sekarang ada CPR. Bapak saya itu justru malah sejak dulu sudah nge-RBM banget gitu. Sudah nge-RBM banget karena waktu dulu kan saya tinggal di desa yang sangat jauh dari kota. Dan waktu awal saya mungkin umur kan saya mengalami pula itu umur 10 bulan ya. Jadi sejak awal saya sudah nggak bisa jalan begitu. Jadi kemana-mana itu dengan engklek dan tidak tahu butuh alat bantu dan sebagainya. Dan Bapak Ibu saya juga nggak tahu kalau anak seperti ini harus menggunakan alat bantu, itu juga tidak terpikirkan oleh Bapak Ibu saya. Nah, ketika itu saya umur 4 tahun kalau nggak salah gitu, 4 tahun. Kemudian saya kemana-mana masih engklek begitu. Nah, saya menemukan ada orang desa
itu menebang pohon pepaya waktu itu. Nah, pohon pepaya itu pohon pepaya yang sudah tua kan pelepahnya agak kuat. Nah, itu saya ambil, saya juga nggak refleks aja begitu. Refleks aja saya ambil, saya gunakan untuk tongkat. Saya gunakan untuk tongkat saya menggunakan 2 tongkat. Jadi saya pelepah itu pepaya itu saya gunakan untuk tongkat. Lah bapak saya melihat bahwa saya tidak engklek tapi menggunakan tongkat itu. Terus bapak saya terbetik di situ, loh berarti kamu bisa jalan menggunakan tongkat begitu. Dari situlah akhirnya bapak saya saya harus mencarikan kamu alat bantu gitu, alat bantu tongkat gitu. Nah kebetulan kakek saya itu kan dulu punya tukang yang suka membuat ini jendela, terus pintu dari kayu itu, jadi punya kayak gitu. Terus akhirnya bapak saya menggambar, hanya seperti segitiga begitu, digambar, kemudian Pak tukang itu dimintakan untuk membuat biar bisa untuk jalan anak saya gitu. Ya waktu itu memang sangat sederhana, akhirnya saya bisa gunakan alat itu gitu. Itu sampai SD selesai. Kemudian saya SMP. Nah SMP itulah mulai bapak saya mengenal ada semacam panti kayak gitu. Mungkin bisa cari alat bantu di sana gitu. Nah di situ ada contoh-contoh yang lebih bagus gitu kan. Nah akhirnya mulai disitulah saya dicarikan alat bantu yang betul-betul nyaman, ya memang itu digunakan untuk teman-teman yang anak-anak yang mungkin salah satu kakinya tidak bisa digunakan seperti yang lainnya. Tapi paling tidak bisa aman untuk jalan kemana saja gitu. Wah, ini menarik. Ya. Wah, ini sudah lama berteman baru tahu sekarang. Jadi saya dulu bapak saya itu nge-RBM banget sebelum ada CPR, sebelum ada ini sudah itu banget gitu. Jadi sederhana untuk tahu bahwa kebutuhan alat bantu itu. Itu justru kan dari saya sendiri malah gitu kan. Saya menemukan pelepah, saya gunakan karena saya kalau berdiri satu kaki kan nggak bisa lama. Nah saya menemukan itu tak anggo tongkat gini, biar saya nggak ambruk gitu. Awalnya sebetulnya itu saja, tapi terus saya menggunakan untuk jalan. Wah saya bisa menggunakan alat itu tidak harus engklek begitu. Paling kan jengkit tidak harus engklek begitu. Jadi tidak capek banget. Nah kalau engklek terus kan capek, terus kakinya juga sakit, lututnya juga sakit. Betul, gitu kan. Makanya saya menggunakan itu, dimulai dari situlah. Akhirnya bapak saya tahu, oh berarti gue butuh tongkat untuk jalan. Coba aku tak mencari ini siapa yang bisa membuatkan kayak gitu. Diawali dari situ. Wah, iya, dan artinya berarti tidak ada masalah dengan misalnya soal penerimaan dengan kondisi Mbak Nuning yang seperti itu, artinya tidak ada isu soal misalnya orang tua malu dan seterusnya. Oh enggak. Justru orang tua saya mendorong untuk saya harus keluar. Karena memang awal-awal teman-teman saya kan nggak menerima saya. Karena saya dianggap nggak bisa untuk berteman dengan mereka, bermain dengan mereka, itu teman-teman tuh menolak gitu. Nah akhirnya bapak saya itu mengatakan, kalau kamu di rumah terus, kamu nggak punya teman. Terus saya bilang sama bapak saya, teman-teman tuh menolak. Saya sambil menangis, sambil ini, karena kalau pergi pulang nangis. Pergi itu umur ya 5, 4, 6 tahun lah begitu. Kan teman-teman menolak, kamu nggak bisa, kamu duduk aja kayak gitu. Jadi saya selalu ditolak, sehingga saya pulang kan nangis. Nah disitulah bapak saya mengatakan, loh kok pulang nangis? Ya pulang nangis. Karena ditolak oleh teman-teman kan sakit gitu kan. Tapi bapak saya justru mendorong, kamu harus bisa membuktikan, ya teman-temanmu itu lagi main apa gitu. Teman-temanmu lagi main apa? Kalau teman-temanmu main apa, kamu coba buktikan bahwa kamu juga bisa bermain dengan mereka. Misalnya kayak gobak sodor, mungkin di 6-7 tahun kan sudah pada main lah kayak gitu. Kamu bisa nggak? Karena kalau tidak harus dengan lari, pasti kamu bisa. Bapak saya itu meyakinkan seperti itu gitu. Pasti kamu bisa. Coba larinya seperti apa kayak gitu. Terus ya di rumah diajarin bapak. Akhirnya udah kamu buktikan sama teman-temanmu kalau kamu bisa. Kalah nggak apa-apa. Di awal-awal kamu kalah nggak apa-apa. Tapi kamu harus memberanikan diri bahwa kamu bisa melakukan itu sama teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi ketika akhirnya teman-teman melihat saya bisa walaupun kalah, akhirnya kan bisa mereka menerima, menerima dan akhirnya melupakan kondisi fisik saya, teman-teman saya itu, karena saya bisa membuktikan apa yang bisa saya lakukan. Gitu. Berarti itu yang termasuk juga jadi resolusi upaya Mbak Nuning untuk menangkal bullying itu ya? Iya. Dari situ, makanya bapak saya juga begitu ketika banyak teman yang
di SD itu kan kadang-kadang memanggil saya bukan ke nama saya, pasti mana yang pincang, mana yang lengklar, mana yang apa, banyak yang memanggil saya itu bukan nama gitu. Bapak saya mengatakan nggak usah dipedulikan. Kalau sampai dia itu misalnya menampar kamu, apa sampai kamu ada yang sakit, kamu punya senjata. Jadi tongkat saya itu, bapak saya mengatakan bahwa kamu punya senjata, senjatamu yang kamu gunakan. Betul ya, akhirnya saya lakukan. Saya kan menggunakan 2 tongkat ya. Saya menggunakan 2 tongkat. Siapa yang mau nakalin saya 2 tongkat saya gunakan untuk senjata gitu. Karena itu memang akhirnya kan jadi teman-teman takut untuk mau ngeladai, saya juga takut kayak gitu karena tongkat saya gunakan untuk senjata itu tadi. Akhirnya saya berani. Jadi saya berani. Akhirnya saya jadi galak gitu kan. Karena siapapun yang akan menakalin saya maupun siapa yang mau bully saya itu akhirnya saya jadi berani gitu. Kamu jangan takut karena kamu nggak salah. Kalau kamu merasa nggak salah ya kamu harus lawan gitu. Seperti itu. Kereknya sekaligus jadi senjata. Jadi senjata. Aduh. Nah, ini menarik tadi kan kemudian apa namanya dengan pengalaman Mbak Nuning, terus ketika bekerja di LSM PKPEK tadi ketemu dengan dampingan yang difabel dan apa namanya berproses di situ meyakinkan PKPEK untuk juga lebih inklusif gitu ya. Tapi kemudian kok terus mendirikan Cikal, Mbak? Iya. Kok terus ini apa ini yang melatar belakangi? Iya. Memang sebelum di PKPEK saya kan pernah bekerja di PPRBM ya. Tapi sebelum di PPRBM saya pernah bergabung di kayak penelitian itu, di penelitian P3PK di UGM itu. Tapi di penelitian itu saya cuma sekitar 1 tahun atau 2 tahun sekitar itu. Nah dulu karena saya di penelitian itu ikut om saya begitu kan. Nah saya itu merasa saya bukan apa-apa yang mempunyai kedudukan kan om saya jadi nggak enak dengan para karyawan yang lain sebetulnya awalnya dari situ. Saya juga dihormati, saya jadi nggak enak. Saya bukan apa-apa. Yang punya jabatan adalah om saya. Makanya akhirnya saya keluar dari penelitian itu terus kemudian di PPRBM. Nah, mulai di PPRBM itulah saya mengenal tentang disabilitas itu. Yaitu tadi saya menemui di sebuah desa yang menemukan beberapa anak-anak dengan disabilitas diterlantarkan oleh orang tua yang kemudian saya di sana karena di Solo saya harus laju Jogja Solo begitu. Anak saya masih kecil dan harus saya tinggal di Jogja. Kemudian setelah 3 tahun saya menyelesaikan proyek waktu itu. Kemudian saya kembali ke Jogja dan bekerja di PKPEK itu. Nah di PKPEK sekitar 3 atau 4 tahun kalau nggak salah di situ. Memang saya sudah memasukkan beberapa pengusaha yang dengan disabilitas bergabung di kelompok-kelompok itu. Nah, karena saya merasa tidak maksimal ya di situ karena memang lembaga ini belum mengenal tentang isu disabilitas. Jadi saya itu kayak bekerja sendiri di situ. Gitu. Bekerja sendiri yang kemudian walaupun sebetulnya semua karyawan di situ mendorong tapi karena mereka juga masih belum paham tentang isu gitu kan. Jadi hanya melihat saja apa yang saya lakukan gitu. Nah, akhirnya saya mencoba untuk menyampaikan kepada direktur saya di situ bahwa saya mau ini membuat lembaga yang memang ingin mendirikan sebuah organisasi yang dengan disabilitas karena saya itu melihat ada beberapa teman-teman yang disabilitas yang sudah sering mengikuti berbagai keterampilan yang dilakukan oleh pemerintah, tapi setelah itu mereka juga tidak bekerja gitu. Jadi Cikal itu dulu fokusnya di awal adalah untuk pemberdayaan ekonomi. Gitu. Yaitu tadi melihat teman-teman yang sudah sering mengikuti berbagai keterampilan dari pemerintah manapun, tapi setelah itu pulang kembali dan tidak melakukan apa-apa gitu. Nah, akhirnya kami melakukan pendataan. Awalnya kami melakukan ada beberapa data yang kemudian data ini harus kita tindak lanjuti karena kan tidak pernah ada monitoring dari pemerintah sendiri gitu. Diawali dari situ. Jadi memang awal Cikal itu kita hanya untuk pemberdayaan ekonomi gitu. Jadi mungkin dari 1 orang, 2 orang, 3 orang karena waktu itu nggak punya uang dari mana-mana dan kita bisa kemudian saya meminta teman-teman yang punya keterampilan gitu misalnya saya kenal dengan bule saya yang waktu itu dia pengusaha begitu, dia adalah pengusaha membuat tempe keripik sebahasa itu kemudian saya minta teman-teman diajarin biar dia bisa
membuat juga yang bisa dijual. Diawali dari seperti itu. Nah kan artinya mulai dari hal-hal yang sederhana, pemberdayaan ekonomi 1-2 orang, tapi kan kemudian berkembang kemana-mana gitu ya, berkembang menjadi advokasi yang cukup luas gitu. Nah dalam hal atau dalam proses itu Mbak Nuning melihat peran atau kepemimpinan itu sebenarnya seperti apa sih Mbak di perkembangan organisasi difabel ini? Iya, yang saya alami, yang saya alami sebetulnya saya juga tidak mempunyai obsesi untuk bisa menjadi pemimpin ya soalnya waktu itu, karena ya dari sekian orang saya merasa bahwa saya tidak bisa menjadi pemimpin waktu itu. Memang saya mengatakan diri sendiri seperti itu. Tapi kalau teman-teman itu tidak dikoordinir begitu, jadi diawali dari situ. Kalau teman-teman itu tidak diordinir ya tidak jalan gitu loh. Jadi diawali mungkin ketika saya tahu dari asesmen kami sudah kita ketahui ada beberapa potensi yang dimiliki oleh teman-teman. Terus apa yang harus kita lakukan gitu. Nah kalau tidak kita yang bergerak mau siapa? Ya. Karena mereka selama ini juga dari keluarga sendiri tidak ada yang support gitu. Makanya kita yang harus bergerak. Makanya kita mencoba untuk mengkoordinir, misalnya mengkoordinir siapa waktu itu kan kita bertiga ya mendirikan Cikal itu, siapa kenal siapa begitu, yang kemudian apa yang bisa kita lakukan dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Misalnya orang-orang di sekitar kita itu punya potensi menjadi pengusaha atau bukan pengusaha lah, mereka mempunyai keterampilan apa yang bisa di-sharekan ke teman-teman gitu. Jadi akhirnya kami melakukan karena belum kenal dengan funding dan sebagainya. Walaupun dulu ketika saya di PKP itu ada beberapa funding sih sebetulnya yang kemudian kita giring. Saya mencoba untuk memasukkan tentang itu tadi peningkatan pendapatan, income generating misalnya kayak gitu. Saya mengenal ada beberapa funding yang kemudian mau bergabung dengan kita karena mereka selama ini belum pernah tahu tentang isu disabilitas gitu. Nah, ketika kita mencoba untuk memasukkan proposal dan sebagainya, memang dulu selalu dipertanyakan soal transportasi karena transportasi yang kami masukkan terlalu tinggi. Nah, teman-teman itu mau kemana-mana kan pakai taksi, pakai angkot yang tidak angkot seperti yang pada umumnya karena nggak bisa. Bagaimana dengan pengguna kursi roda itu juga mau bonceng motor juga nggak bisa, mau nyengklak angkot bus juga nggak bisa kayak gitu kan. Nah, makanya kemarin memang kita menganggarkan agak tinggi, akhirnya itu juga kita jelaskan dan akhirnya itu bisa disetujui. Jadi diawali seperti itu yang kemudian ada beberapa kegiatan yang untuk pemberdayaan penyandang disabilitas itu kita harus memahamkan juga kepada donatur bahwa teman-teman ini tidak bisa bergerak tanpa bantuan itu atau bukan bantuan, fasilitasi ya, fasilitasi untuk mereka tidak seperti yang lainnya. Karena mereka juga menggunakan kursi roda. Bagaimana kursi roda bisa naik bis? Bagaimana teman-teman disabilitas netra kemana-mana kalau misalnya memang dia di tempat yang baru tidak mengenali lingkungan dan sebagainya. Berarti butuh pendamping kayak gitu loh. Jadi harus kita jelaskan dari awal seperti itu. Nah, untuk pemberdayaan ekonominya juga begitu. Bagaimana untuk teman-teman yang fisik, misalnya fisik itu pengguna kursi roda, apakah memang kedua kakinya sama sekali tidak bisa diberdayakan, kemudian kedua tangannya bagaimana dan sebagainya, itu juga harus dipahamkan dan dia potensinya ada di mana. Itu kan di ekonomi itu juga sampai harus detail seperti ini gitu loh. Kemudian untuk teman-teman netra juga ketika kita akan memberi keterampilan yang cocok untuk mereka apa gitu seperti itu. Jadi ya kita harus detail menyampaikan ini kepada orang yang akan memberikan pada donatur-donatur itu. Ya. Nah, kalau nah ini kan proses panjang ya, Mbak Nuning sebagai pemimpin baik itu secara struktural maupun tentu saja secara yang tidak terstruktur gitu. Artinya karena kan juga menggerakkan orang-orang yang ada di luar organisasi gitu kan. Dan nah menurut Mbak Nuning kalau bisa digambarkan peran kepemimpinan Mbak Nuning sampai saat ini itu kira-kira seperti apa? Ya itu sebetulnya diawali dari mungkin karena saya dulu selalu disupport oleh keluarga untuk melakukan segera gitu. Sehingga
seolah-olah gercep itu sudah mendarah daging pada diri saya gitu. Apa-apa harus segera dilakukan, jangan sampai menunda kayak gitu. Dan itu saya lakukan ketika saya mengorganisir teman-teman itu ya, apa namanya, ayo kita dilakukan, setelah ini kamu harus melakukan ini, dan nah ini dari apa teman-teman yang ada di sekitar kita mungkin memandang saya ya, saya, Mbak Nuning kayaknya bisa sih ini mengkoordinir teman-teman kayak gitu. Akhirnya yang kemudian saya diminta untuk mungkin memimpin di organisasi ini, diawali mungkin seperti itu. Akhirnya ya kalau memang ini kesepakatan dari teman-teman ya oke-oke saja. Tapi ya itu tadi, saya memang kalau bekerja itu nggak mau, kalau sudah memang niat mau bekerja ya harus gercep gitu loh. Setelah ini kita punya langkah kan, setelah ini kita melakukan ini, karena kalau yang harus menunda itu nanti kita akan berat dan sebagainya. Nah dari mengorganisir teman-teman setelah ini dan setelah ini itu akhirnya saya terus terbiasa, akhirnya apa ya, kayaknya sudah menjadi apa ya, pada diri saya itu ternyata mengorganisir itu juga tidak mudah sebetulnya, karena setiap orang punya karakter yang berbeda juga, apalagi lain ragam disabilitas gitu, apalagi lain ragam disabilitas, masing-masing mempunyai karakter yang berbeda juga. Jadi saya harus menyelami kan, oh kalau teman-teman disabilitas intelektual itu kayak gini, oh disabilitas tuli itu kayak gini, karena pernah dalam suatu event kita ada vocational training, di situ pesertanya ada teman tuli, ada teman fisik, ada temen yang intelektual kayak gitu. Nah ini karakternya berbeda, gitu. Karakternya beda. Waktu itu pelatihan membatik kalau nggak salah, waktu itu pelatihan membatik. Jadi dasar sebetulnya. Nah ternyata teman-teman tuli ini, yaitu akhirnya kita kan menyelami lama-lama. Oh dia itu kalau teman lainnya tidak mengajak bicara itu dianggap marahan kayak gitu. Terus dia akhirnya jadi apa, dia jadi marah dengan dirinya sendiri, kemudian pergi dan macam-macam. Karakternya kita harus betul-betul menyelami, dan ini harus kita sampaikan pada teman ragam disabilitas yang lain, agar di situ terjadi komunikasi yang baik. Yang teman tuli kalau nggak bisa mungkin dengan tulisan atau apa, paling tidak menyentuh tangannya, teman yang lain itu menyentuh teman tuli, biar dia tahu kalau di situ ada interaksi gitu. Nah itu memang harus diajarkan pada teman-teman yang di situ. Nah dengan kesulitan seperti itu ternyata akhirnya melatih kesabaran. Bukan saya kok terus frustasi, enggak. Itu justru melatih kesabaran saya menghadapi mereka kayak gitu. Jadi oh ya kita harus begini, kita harus begini. Ya apa ya, lama-lama menjadi terbiasa untuk mengkoordinir mereka gitu. Dan apa ya, mengetahui karakter yang ada, yang kemudian teman-teman akhirnya apa ya, niteni gitu, niteni. Oh Mbak Nuning itu ternyata gelem, saya lebih baik ngalah gitu daripada rame di situ. Saya ngalah, ya udah kamu maunya apa dan sebagainya. Memang saya nggak mau cekcok, nggak mau apa. Tapi kalau memang itu sudah berkali-kali ya memang itu harus kita selesaikan kayak gitu. Harus kita selesaikan. Jadi kita tidak harus ngalah terus, tapi itu memang harus diselesaikan, ya harus diselesaikan. Kayak gitu. Nah itu menarik Mbak, soal mengalah dan menyelesaikan dengan baik, tapi kemudian harus tegas gitu ya, kira-kira ya. Nah, pengalaman selama ini memimpin dalam hal apapun gitu Mbak, pernah nggak mengalami apa namanya konflik atau situasi yang sulit gitu, situasi yang apa namanya tidak mudah untuk diselesaikan atau dipecahkan, di mana Mbak Nuning harus mengambil keputusan yang mungkin tidak bisa menyenangkan semua pihak gitu. Kalau pernah, kira-kira gimana waktu itu menyelesaikannya? Iya, karena mungkin begini ya, dalam berorganisasi itu pasti masing-masing juga mempunyai latar belakang yang berbeda dan mempunyai multidisiplin ilmu yang berbeda juga. Dan kebetulan di kami juga begitu, ada beberapa multidisiplin ilmu yang dimiliki, yang kemudian dalam mengimplementasikan dalam organisasi itu ada yang teoritis banget gitu, ada yang memang ini berdasarkan ketika praktek di lapangan saja sebetulnya kayak gitu. Nah, saya itu orang lapangan gitu, saya itu orang lapangan, dan
saya sudah terbiasa sejak mungkin mulai bekerja untuk teman-teman penyandang disabilitas itu diawali dari lapangan dan mengenal banyak keluarga yang mempunyai anak dengan disabilitas. Dan akhirnya saya memahami para keluarga yang selama ini melakukan pengabaian terhadap anaknya, para keluarga yang kemudian mensupport anaknya, ada berbagai seperti itu. Akhirnya saya memahami tentang kondisi penyandang disabilitas, keluarga yang punya anak dengan disabilitas. Akhirnya saya pahami. Nah, itu kemudian di organisasi itu tidak semua orang berangkat dari lapangan, gitu kan? Tidak semua orang berangkat dari lapangan. Mereka yang mungkin sudah terbiasa bekerja di meja, duduk di belakang meja, yang kemudian hanya membaca, cari referensi, yang kemudian membaca dan referensi itu kemudian disampaikan ketika kita berkoordinasi, ketika kita rapat dan sebagainya. Pasti terjadi perbedaan pendapat, itu. Nah, sejak dulu memang perbedaan pendapat itu sudah terjadi. Tapi kami sepakat bahwa perbedaan pendapat itu di meja ini, gitu. Kalau sudah keluar dari meja ini selesai, gitu. Itu sudah kita sepakati di kami, gitu. Kita sepakati dan kemarin memang saya begitu. Pokoknya kita boleh beda pendapat karena memang kita punya latar belakang yang berbeda. Tapi selesaikan di meja ini. Kalau memang saat ini belum selesai, tapi ketika kita sudah beranjak dan saat ini kita sudahi dulu misalnya, karena belum selesai kita sudahi dalam rapat ini, ya sudah, kalau sudah kita mundur dari meja ini selesai. Kita nggak boleh mengungkit-ungkit lagi. Jadi jangan dibawa ke jangan wilayah dibawa pribadi, kemana-mana gitu, jangan dibawa kemana-mana. Memang ada ya, memang ada akhirnya di antara itu dibawa sampai ke rumah, sampai berhari-hari kayak gitu. Ada yang seperti itu. Tapi kalau aku enggak, setelah keluar dari meja itu ya sudah. Karena misalnya setelah itu kita mau butuh makan, kita mau butuh apa, ada urusan lain yang harus kita selesaikan, ya kita harus clear itu. Kalau saya seperti itu. Tapi ada teman yang tidak bisa seperti itu. Ya udah, ya kita hargai aja gitu. Enggak masalah gitu, silahkan aja. Akhirnya memang suatu saat harus kita segera selesaikan gitu. Kita harus ketemu lagi untuk menyelesaikan itu. Nah, kalau memang di rapat itu sudah kita anggap selesai gitu, kita anggap selesai walaupun masih ada yang tidak bisa selesai di situ, saya menganggap bahwa itu urusan kalian, urusan, karena kalau saya ya sudah selesai gitu loh. Karena yang mau kita kerjakan banyak, gitu kan, yang mau kita kerjakan setelah ini banyak yang akan kita kerjakan A, B, C, D dan yang lainnya. Dan ini untuk banyak orang, bukan untuk kita pribadi. Ya itu tadi, karena kalau saya itu sebetulnya memang sejak kecil saya sudah disupport, saya harus mandiri, saya harus bisa menyelesaikan persoalan itu, tidak harus bergantung pada orang lain, gitu. Karena dulu bapak saya mengatakan, kamu tuh hanya kaki kiri kamu saja yang nggak bisa seperti yang lain. Kedua tanganmu, kedua matamu, otakmu, badanmu masih bisa kamu maksimalkan. Jadi kamu harus bisa menyelesaikan kebutuhan kamu, kepentingan kamu. Kalau memang kamu benar-benar nggak bisa, ya baru kamu bisa minta tolong pada orang lain ya gitu. Jadi saya tuh sudah terbiasa segera menyelesaikan persoalan. Karena itu tadi, kalau nanti ditunda, ternyata kita sendiri yang akan berat, akan merasakan kemana-mana. Saya merasa dilema, saya merasa kayak punya beban moral. Wah, ini rung rampung kayak gitu. Makanya saya memang sejak dulu kalau punya persoalan ya segera selesaikan ya gitu. Dan setelah itu ya udah, di luar meja harus selesai. Itu kalau saya seperti itu. Kalau ada teman yang nggak bisa, ya itu urusan dia sebetulnya. Karena yang mau saya urusin masih banyak lagi. Dan banyak orang yang, ya itu sejak saya pertama kali mendengar, melihat banyak anak-anak yang terabaikan oleh keluarga itu, saya mulai dari itu saya berjanji saya akan membantu teman-teman atau anak-anak yang terabaikan seperti itu semampu saya gitu. Kalau saya bisa menyampaikan ini kepada pengambil kebijakan, ya harus saya sampaikan. Karena itu bukan untuk saya. Kalaupun saya akhirnya menjadi tidak disukai oleh para pengambil kebijakan karena saya mengatakan A, B, C, D seperti itu bukan urusan saya. Karena ini bukan untuk saya, untuk itu loh teman-teman saya di belakang saya yang tidak bisa akses ke sini, yang tidak bisa memperoleh ini, kayak gitu. Jadi ya itu yang namanya saya ingin berjuang, saya ingin membantu
teman-teman saya yang tidak mendapatkan atau tidak bisa tidak bisa sekolah seperti yang sudah bisa saya capai karena saya mendapatkan support. Dia tidak mendapatkan support dari keluarga. Makanya apa yang bisa saya kontribusikan untuk mereka? Gitu saja sih sebetulnya. Iya, memang nggak bisa menyenangkan semua orang gitu ya intinya ya. Tapi harus ada ketegasan untuk kemudian ini harus diambil keputusan penyelesaian begitu ya. Nah, ini soal capaian, Mbak. Capaian, artinya kalau capaian pasti banyak. Maksudnya dari yang kecil sampai yang besar gitu kan pasti banyak lah sebagai seorang figur pemimpin itu. Nah, tapi yang menurut Mbak Nuning capaian yang kira-kira paling paling dirasa mengesankan gitu, itu bisa diceritakan Mbak, yang mana gitu sepanjang perjalanan Mbak Nuning sebagai aktivis, memimpin di Cikal maupun memimpin yang sifatnya kan banyak juga kan kegiatan-kegiatan atau hal-hal inisiatif yang enggak selalu satu organisasi bisa bareng-bareng dan seterusnya gitu. Yang menurut Mbak Nuning paling wow gitu. Sakjane belum pernah saya mendapatkan itu. Sebetulnya saya nggak pernah merasakan itu ya. Cuman yang gini paling aja mengesankan gitu, kira-kira. Cuman gini aja sebetulnya ketika saya mengkoordinir, sakjane aku menggunakan istilah pimpinan itu rada piye gitu. Kalau saya mengkoordinir itu sebenarnya saya hanya mengkoordinir saja begitu. Karena begini, kalau memimpin seolah-olah saya itu yang menguasai, padahal saya nggak merasa saya menguasai itu gitu loh. Dan menguasai orang yang ada di sekitar kita, saya tidak merasa itu gitu. Karena semuanya saya berharap kita kerjakan bersama-sama. Kemudian kalau ketika pekerjaan itu selesai dengan baik, ya ini berarti kerja kita bersama kayak gitu. Ya salah satunya kalau di organisasi pernah mendapatkan penghargaan dari Kemensos misalnya menjadi organisasi yang mendapatkan kredit yang baik, misalnya penilaian yang baik dari mungkin operasional organisasi, ketika proses pendampingan benefisiaris, kemudian beberapa bisa disampaikan atau bisa difasilitasi untuk teman-teman penyandang disabilitas karena sasarannya adalah penyandang disabilitas dan keluarga serta masyarakat. Makanya itu pernah mendapatkan nilai baik dari Kemensos waktu itu, lomba tentang organisasi sosial gitu. Nah, mendapatkan prestasi nomor 3 se-Indonesia kayak gitu. Nah, tahun berapa itu, Mbak? Tahun 2011. Ya, tahun 2011. Terus kemudian kalau misalnya ada beberapa penghargaan dari masyarakat, sebetulnya saya malah kaget gitu loh sebetulnya. Kok aku bisa dinilai seperti itu? Memang prestasi saya apa gitu loh. Nah, ternyata sebetulnya apa yang saya lakukan selama ini itu ternyata ada yang melihat gitu loh. Ada yang melihat, kemudian ternyata mereka juga menilai gitu. Nah, itu yang tidak pernah saya sadari. Yaitu ketika kemarin mendapatkan gender champion itu dari gubernur, pernah mendapatkan itu tahun 2016 sampai 2015 sampai 2019. 2 kali saya mendapatkan itu. Yang itu sebetulnya tidak dinyana-nyana sebetulnya. Kok aku bisa mendapatkan ini, memang yang dinilai apa? Malah dari beberapa dinas itu ketika saya bicara ini genderku loh, ini gender championku loh. Kok bisa? Jadi itu hal-hal seperti itu yang tidak saya duga, dan saya selama ini melakukan sesuatu itu ya aku sekedarnya aja bisa karena saya bisa kok, ya harus saya lakukan gitu. Jadi tidak bukan karena saya mencari prestasi, enggak, tapi seolah-olah ketika itu harus saya lakukan, ya harus saya lakukan gitu. Yang mungkin karena belum banyak orang yang bisa melakukan itu, ya kalau saya bisa kenapa tidak saya lakukan. Itulah. Jadi sebenarnya justru malah nggak disadari kalau itu capaian. Iya. Tapi gitu. Kalau misalnya dirunut kembali misalnya soal penghargaan organisasi terbaik tadi gitu, kira-kira bisa sampai mencapai itu tuh kenapa ya kira-kira, Mbak? Ya ini sebetulnya awalnya memang ada
semacam pendaftaran gitu ya dari dinas sosial waktu itu memang disodori. Ini mau dilombakan dari Bantul ya dulu karena kita ada di Bantul ininya alamannya di Bantul. Kemudian dari Bantul itu diajukan. Kira-kira mau nggak Cikal dinominasikan? Awalnya juga sebenarnya aku juga mengatakan memang prestasi kita ngapain sih? Wong kita coba. Udah sekarang apa yang dilakukan Cikal selama ini tulis aja gitu. Terus sudah apa saja program yang dilakukan, terus sasarannya mana saja, di mana saja, wilayahnya dan sebagainya kayak gitu. Itu ya memang kita tulis aja, yang kemudian diuji kan di situ, diuji semacam kayak dites gitu. Ada tim penguji yang kemudian survei ke lembaga, yang kemudian saya juga dipanggil sebagai direktur waktu itu direktur di Cikal yang kemudian dipanggil, kemudian dites di situ. Terus harus presentasi dan sebagainya di tingkat nasional kayak gitu. Jadi diawali sebetulnya ya apa yang kita lakukan kita sampaikan dan itu real karena kita harus menyampaikan dalam bentuk video apa yang kita lakukan di lapangan selama ini apa ya itu kita tampilkan gitu aja. Ternyata mempunyai nilai plus menurut para penguji waktu itu. Jadi keterbukaan, kejujuran itu yang menghantarkan pada capaian ini gitu ya kira-kira. Iya. Dan kita tidak bisa buat-buat, nggak bisa apa-apa. Pokoknya apapun yang kami lakukan itu kita sampaikan. Iya. Nah, bagian berikutnya ini, saya ingin tahu soal kaderisasi, Mbak. Menurut jenengan ini kan bagaimanapun sebuah kalau kita melihat keberlanjutan organisasi ataupun pergerakan itu kan penting untuk ada pengkaderan gitu. Nah, kalau menurut Mbak Nuning sejauh ini bagaimana Mbak Nuning berusaha untuk mencetak penerus gitu. Kan ini jangan sampai ini terputus gitu. Iya. Ya, sebetulnya saya sudah lama ya mencoba untuk melakukan pengkaderan. Dan ada beberapa teman yang sebetulnya sudah saya saya coba untuk ini yang mau saya cadangkan untuk nanti akan menjadi atau menggantikan generasi berikutnya begitu. Sudah beberapa kali kalau nggak salah sudah 3-4 kali saya mencoba untuk pengkaderan seperti itu, tapi ternyata teman-teman yang saya coba untuk mengkader itu patah di jalan. Patah di jalannya itu ternyata tidak semua teman-teman yang disabilitas itu stuck. Itu untuk berani kerja keras. Karena dulu sebetulnya ketika saya bekerja untuk teman-teman yang disabilitas itu juga tidak memimpikan saya mendapatkan honor, saya mendapatkan uang, tidak. Karena dari nol kita mengerjakan dan betul-betul saya pernah bekerja sehingga saya punya uang begitu, apa yang bisa saya kontribusikan gitu. Dan kebetulan saya punya suami yang juga sudah bekerja gitu kan. Saya tidak membutuhkan bekerja untuk mendapatkan uang. Memang awalnya seperti itu. Karena saya melihat teman-teman yang butuh dibantu, butuh difasilitasi kayak gitu. Dan mereka tidak berani untuk melakukan sendiri. Nah, makanya saya mencoba untuk memfasilitasi itu. Nah, diawali seperti jadi seolah-olah saya kerja keras itu sudah sejak kecil sudah saya lakukan. Karena memang itu kayaknya sebuah kewajiban bagi saya untuk melakukan itu. Nah, teman-teman yang sekarang itu ternyata tidak semua teman-teman yang disabilitas bisa seperti itu. Karena di masing-masing keluarga itu ternyata dibentuk oleh keluarga masing-masing dengan cara masing-masing gitu. Nah, ketika saya mendapatkan support dari keluarga yang seperti itu ternyata membuat saya itu jadi stuck. Saya berani spekulasi, berani melakukan ini, nah, teman-teman yang lain tidak. Ternyata sering mendapatkan fasilitas dari keluarga yang apa-apa difasilitasi, apa-apa dibantu, ditulungi. Oh, jangan seperti itu. Itu ternyata membuat teman-teman kita juga tidak stuck gitu. Sejak kecil saya, misalnya kami 5 bersaudara, saatnya bekerja ya harus bekerja. Mana semua yang harus menyapu gitu ya. Siapa yang harus menyapu, siapa yang harus ini, siapa yang harus ini. Dan saya dibagi bekerja yang dengan duduk. Misalnya setrika, semua baju kakak saya, bapak saya, ya itu saya yang nyetrika. Tapi yang namanya nyapu, ngepel itu kan saya nggak bisa, ya itu adik dan kakak saya kayak gitu. Jadi sejak kecil semuanya harus kerja kayak gitu. Jadi bapak saya itu nggak pilih-pilih. Cuman pilihnya
karena kamu nggak bisa bekerja dengan berjalan, makanya kamu bekerja dengan duduk, ya itu. Jadi bapak saya itu mungkin sejak kecil itu sudah nge-RBM banget itu tadi loh, makanya saya enak saja, nggak ada masalah menjadi dewasa, menjadi remaja dewasa karena saya tidak pernah dimasukkan di tempat yang khusus kayak di panti gitu. Saya selalu jeborkan di masyarakat umum. Jadi seolah-olah saya dengan masyarakat itu ya biasa-biasa saja gitu. Kalau ada orang yang mau berkenalan dengan saya dengan banyak mengucapkan maaf, saya malah kiku gitu loh. Loh, kok maaf? Emang ibu salah apa gitu kan? Karena saya sudah terbiasa bergaul dengan masyarakat. Jadi jangan seperti itulah kayak gitu. Jadi kayak gitulah. Jadi nah teman-teman ini yang tidak terbiasa dan tidak mendapat terpaan dari masing-masing keluarga tidak seperti itu. Jadi ya bekerja itu dia ya bekerja mungkin dia hanya memaksimalkan pemikiran misalnya kayak gitu. Tidak menggunakan fisiknya misalnya kayak gitu. Jadi fisiknya, wah kalau di rumah nggak boleh seperti itu, saya hanya boleh begini. Aduh, kayak gitu yang terjadi. Makanya ya akhirnya patah di jalan. Ada nggak Mbak yang menurut jenengan di kader dan cukup berhasil gitu? Belum. Belum. Nah selanjutnya Mbak, kalau apa namanya, tentu kan dengan perjalanan Mbak Nuning yang sudah sebegitu panjang, pasti kan sudah banyak lah juniornya begitu. Nah kalau menurut Mbak Nuning sejauh ini junior Mbak Nuning yang sudah terpengaruh atau mengikuti jejak Mbak Nuning itu gimana kira-kira? Ya. Ada banyak. Ya sebetulnya saya ini sih mencontohkan kinerja sebagai seorang yang memang mempunyai motivasi untuk bisa nggak memimpin lah, mengkoordinir banyak orang, mengkoordinir banyak orang. Itu seperti apa? Saya ngasih contoh-contoh aja. Dan ketika saya mencontohkan itu karena teman-teman itu nggak mau diperintah sebetulnya. Kalau dengan perintah mesti mereka nggak mau. Jadi saya mencontohkan dengan saya melakukan sesuatu, Wen terus ke ini bisa nggak? Gitu. Coba tolong teruskan, terus ini sampai ini ya. Saya membimbing aja. Dan kalau dia bisa, berarti sebetulnya dia itu bisa. Cuman kadang-kadang mereka itu sama sebetulnya dari awal saya kan juga sebetulnya nggak pede kalau menjadi seorang pemimpin gitu. Poiso aku jadi pemimpin kayak gitu. Nah teman-teman ini juga begitu sebetulnya. Kayaknya nggak pede kalau wah aku takut nek aku salah kayak gitu. Nanti kalau aku terus misalnya nggak bisa seperti yang saya lakukan. Saya pernah menyampaikan ketika saya melakukan pengkaderisasi itu pernah keceplosan gitu. Mbok nanti siapa ya yang bisa menggantikan aku kayak gitu. Karena sebetulnya kami butuh teman-teman yang bisa nanti saya sudah betul-betul bisa meneruskan, ada teman lain yang lebih muda bisa melanjutkan dan sebagainya. Nah itu ketika saya menyampaikan seperti itu tuh teman-teman nggak ada yang berani ngomong gitu loh. Kalau saya terus tiba-tiba mengatakan seperti itu. Jadi saya akhirnya karena mereka nggak pede ketika nanti bisa atau tidak menjadi pemimpin atau tidak dan sebagainya, ya saya mencontohkan aja. Misalnya pekerjaan apa yang atau fasilitasi apa yang bisa untuk memotivasi teman-teman lain gitu. Ini loh memotivasi teman-teman itu seperti ini. Baik Sarah, coba ini mencoba mendampingi misalnya mendampingi seseorang dan dia itu berani menyampaikan sesuatu. Seperti kemarin ketika kita pendampingan kasus-kasus kekerasan itu ya kan banyak teman-teman yang menjadi korban itu sebagian besar itu tidak sekolah gitu. Tidak sekolah sehingga memang mereka agak sulit. Nah, saya sebetulnya cuma minta pada teman-teman ini bisa mau mendampingi sampai dia mau bicara gitu. Jadi mungkin diawali dari situ. Jadi mencontohkan beberapa kegiatan yang dia ternyata karena kalau dia berhasil gitu itu seneng gitu. Makanya ketika dia berhasil kemudian ini, nah kamu bisa berarti besok lagi yuk kita mendampingi ini. Aku nggak akan perintah, tapi saya selalu mendampingi dia. Saya nggak akan jauh dari dia gitu. Saya nggak akan jauh dari dia. Ketika dia bisa melakukan dan dia berhasil, dia senang. Nah sebetulnya dia kan bisa sebetulnya gitu. Jadi saya nggak akan merintah, saya nggak akan ini, tapi saya akan mendampingi dia
yang selama ini saya lakukan dan dia bisa lakukan itu. Berarti sudah ada ya yang kayak gitu. Jadi tapi nek saya merintah, wah sok ganti nggak mau. Jelas dia nggak mau. Gitu. Dia sudah sejak awal sudah makanya saya pelan-pelan mengatakan bahwa ya nantinya saya pemikiranku ya, kalau memang betul-betul nanti saya sudah nggak bisa dan dia sudah bisa melakukan apa yang saya lakukan, saya mau tidak mau loh, dia pasti mau melakukan itu, gitu loh. Siapa, Mbak? Iya, ya ada. Gitu. Ada temen yang gitu. Jadi sebetulnya secara akademik itu dia itu pinter, cuman karena tidak berangkat dari lapangan, tidak berangkat dari lapangan sehingga dia masih ini kagok dan ini dan sebagainya. Makanya sekarang dia sudah tahu misalnya soal administrasi sudah ini. Sekarang saya coba untuk saya ajak ke lapangan gitu. Bertahap gitu ya. Jadi kalau saya dulu lapangan dulu baru mencoba sampai ini. Nah ini karena dia awalnya sudah di admin begitu, operasional kantor dan sebagainya, saya coba untuk membawa ke lapangan. Dibalik. Saya balik karena ya sudah terlanjur dia gitu. Dan ketika kita akan mengkader teman-teman untuk menjadi ini itu sebetulnya karena dia nggak punya bekal CO ya, itu. Jadi pelatihan CO itu sangat-sangat dibutuhkan untuk teman-teman para pemuda disabilitas, para teman-teman ini yang nantinya akan menjadi generasi itu perlu kita genjleng dengan CO, gitu. Tentang bagaimana ketika mengorganisir lapangan itu seperti apa. Gitu. Nah, ini Mbak Nuning sudah masuk ke topik nih terkait dengan pengembangan kaderisasi atau pengembangan kepemimpinan disabilitas ke depan nih, kira-kira seperti apa yang dibutuhkan, Mbak? Apa cara yang bisa dilakukan untuk pengembangan kaderisasi atau kepemimpinan difabel masa depan? Ya, karena yang saya temukan sekarang ini tidak berbekal dari lapangan ya, teman-teman itu tidak berbekal dari lapangan. Saya mencoba saat ini, sekarang sudah di soal operasional kantor sudah, bagaimana mereka mengenal lapangan. Apalagi sekarang ini banyak yang sedang kita lakukan sekarang ini kan pendampingan kasus kekerasan ya terhadap perempuan dengan disabilitas dan sebagian besar mereka tidak sekolah, bahkan dia terkurung di rumah, makanya kalau diajak bicara kan sulit. Kita mencoba mengenalkan ini pada teman-teman untuk terjun, karena beberapa waktu yang lalu kami juga melakukan semacam trauma healing gitu, trauma healing, karena ternyata teman-teman ini kalau ada banyak orang nggak berani ngomong. Tapi ketika kemarin ada trauma healing dan di situ hanya ada psikiater atau psikolog di situ dengan teman dia mengeluarkan apa yang terjadi selama ini gitu. Dan ternyata dia berarti kan dia nggak pede kalau didengar orang gitu. Nah mungkin dari situ dulu saya pikir dari situ artinya dia sudah berani menyampaikan pada orang lain, baru pada salah satu ahli gitu. Nah saya mencoba trauma healing ini mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi biar dia berani ngomong lagi walaupun tidak tentang kondisi dirinya ya. Ketika harus bicara pada orang lain itu seperti apa. Jadi kita ajarin teman-teman untuk bicara di depan banyak orang begitu. Apapun ya diawali dengan membaca nggak apa-apa gitu loh. Tapi yang jelas dia sudah punya hati ketika mempunyai bekal untuk menyampaikan itu kepada orang lain. Itu yang kemudian ketika yang kedua di lapangan, yang pertama lapangan ya. Kemudian dia berani bicara di depan banyak orang. Kemudian ya itu tadi ketika kita rapat, ketika kita koordinasi, dia harus berani berpendapat, menyampaikan pendapat, jangan hanya ikut alur, jangan hanya ikut arus kayak gitu. Jadi dia harus berani menyampaikan sesuatu. Jadi mungkin di awal dan ada beberapa capacity building ya bagi dia tentang personal dia itu juga sangat penting. Nah kalau dari Mbak Nuning sendiri, artinya dari capaian kepemimpinan yang sudah dicapai saat ini gitu, hal yang masih ingin dikembangkan oleh Mbak Nuning ke depan sebagai yang mengkoordinir atau sebagai yang memimpin yang masih ingin dikembangkan dan kira-kira
bentuk-bentuk pengembangan seperti apa yang kira-kira masih diperlukan begitu kira-kira? Kesempatan-kesempatan apa gitu misalnya? Ya kalau saya nggak tahu ya kenapa selama ini saya banyak di apa namanya banyak di orang banyak itu banyak minta apa semacam saya memberikan sebagai penasehat kayak gitulah. Saya ngasih advice kepada mereka, orang-orang di sekitar saya itu apapun yang dia alami itu banyak yang minta advice kayak gitu. Saya apakah ketika saya memberikan advice itu saya malah gumun, loh kok do minta advice kepada saya sih kayak gitu. Apakah memang apa selama ini yang saya lakukan itu menurut mereka baik gitu. Dan ini makanya hal-hal yang kalau saya dinyatakan baik dan dinilai baik oleh orang yang di sekitar saya akan mencoba ini saya tularkan pada teman-teman yang lain gitu loh. Kalau misalnya kalau punya ilmu itu jangan dipakai sendiri, sampaikan kepada orang yang lain, gitu. Makanya apapun itu sebetulnya apapun itu karena dan tidak usah ketika ada kesempatan untuk belajar apapun. Karena sebetulnya belajar apapun itu belum tentu bisa didapat di tempat lain atau kesempatan yang lain, bisa jadi hanya kesempatan itu. Makanya jangan ditolak, itu harus diterima. Dan sebetulnya kemarin itu mengikuti pelatihan apa saja sebetulnya saya senang gitu loh. Karena itu menambah wawasan dan itu harus kita sampaikan pada teman-teman. Jangan menolak karena itu tidak diperoleh di bangku sekolah loh kayak gitu. Karena itu tidak pernah kamu di akademisi kamu nggak pernah dapatkan loh itu karena hal-hal seperti ini nggak mesti ada. Jadi ini memang harus kita lakukan dan kita sampaikan pada teman-teman yang lain gitu. Dan ojo jual mahal, jangan egois, yang jelas jangan egois. Kayak gitu sih sebetulnya. Nah, wah ini satu yang terakhir ini Mbak. Ini tinggal yang terakhir. Apa nih? Tentang sebenarnya ini udah kelewat tadi terkait dengan kolaborasi. Jadi menurut Mbak Nuning ya dari pengalaman sejauh ini berprogres memimpin organisasi, kemudian ya memimpin banyak inisiatif itu. Seberapa penting sih mengajak bersama-sama baik itu organisasi dan teman-teman penyandang disabilitas yang lain maupun pihak-pihak di luar organisasi penyandang disabilitas. Kira-kira memang dulu kan organisasi disabilitas itu sangat sedikit ya, masih sedikit. Dan saya pikir karena sedikit itu akhirnya suaranya kecil. Saya menganggap seperti itu. Karena suara kecil saya harus mengajak teman lain gitu yang justru non disabilitas yang sekarang banyak mana LSM banyak sekali di Jogja itu. Ketika saya diajak oleh siapapun, bahkan tidak diajak, saya yang minta diajak gitu kan. Minta diajak oleh mereka untuk bergabung dengan organisasi-organisasi yang non disabilitas itu. Saya senang-senang gitu loh karena yaitu tadi sudah sejak kecil saya itu nggak pernah menolak bergabung di masyarakat. Jadi dengan beberapa jaringan organisasi apapun di Jogja itu saya ikuti, gitu loh. Saya ikuti. Mungkin ketika kenal, ketika suatu saat ada pertemuan apa, terus kenal dengan kanan kiri, kemudian saya diundang, saya ikuti. Jadi saya itu tidak pernah menolak orang yang selama ini tahu dengan saya, bahkan saya yang belum tahu dan saya ingin tahu bahwa organisasimu itu berkecimpung di apa tahu gitu. Karena saya sebetulnya sejak dulu sudah merasakan bahwa hak penyandang disabilitas itu sama dengan kamu. Nah, organisasimu itu apa? Kira-kira bisa nggak teman-teman disabilitas bergabung? Dan bisa nggak kira-kira misalnya isu lingkungan lah. Soal isu lingkungan itu apa saja yang ada di sana kayak gitu. Jadi saya pengen ngerti juga tentang lingkungan seperti apa dan saya mengenalkan isu ini kepada mereka. Gitu. Isu ini kepada mereka. Kemudian soal isu yang lain, kalau isu HAM jelas, kemudian isu tentang misalnya tentang perempuan terutama. Nah, perempuan ini dulu diawali saya ikut Koalisi Perempuan Indonesia ya di Sekmil DIY itu dulu saya pernah menjadi ketua presidium gitu kan di situ. Nah, di situ tuh saya mencoba ternyata memang antara gerakan perempuan dan gerakan dengan disabilitas tuh kayak ada gap.
di situ. Karena isu perempuan itu tidak mengenali persoalan tentang perempuan dengan disabilitas. Gitu. Nah, selama ini kenapa ada gap? Bahwa menganggap bahwa perempuan dengan disabilitas itu banyak persoalan, ya silakan diselesaikan. Soalnya kita yang diminta untuk menyelesaikan sendiri. Nah, gerakan perempuan di sini, mereka sudah merasa solid. Gitu, merasa solid. Nah, dulu di KPI itu saya bergabung di situ, saya justru mengenalkan tentang isu ini ke beberapa presidium yang lainnya yang ada di situ. Kan ada transgender, ada ini, ada itu dan sebagainya. Ternyata sebetulnya mereka itu punya persoalan yang kompleks juga, gitu. Dan akhirnya saya mengenalkan tentang isu disabilitas ke mereka juga, bahwa disabilitas itu juga punya persoalan yang kompleks yang selama ini kami juga mendapatkan diskriminasi. Artinya mereka gerakan perempuan, berarti kita itu menjadi kelompok rentan ya? Iya, sebenarnya kita itu sama-sama dengan kelompok rentan. Ayo, kenapa kita tidak bergabung untuk sama-sama menyuarakan, gitu kan? Menyuarakan bahwa kami kelompok rentan yang punya berbagai tantangan, berbagai hambatan yang kita hadapi. Ayo kita sama-sama. Aku juga mau menyuarakan tentang isu perempuan, apakah itu transgender, apakah itu yang lainnya. Kemudian di sini juga harus mampu menyuarakan tentang isu disabilitas, gitu. Akhirnya kan mungkin karena selalu saya ikuti gitu loh, dari beberapa presidium yang ada itu, apakah tentang kemiskinan, apakah itu saya ikuti semua, sehingga aku jadi akrab kan dengan mereka itu, dengan teman-teman perempuan itu jadi akrab. Nah, di KPI ini kan ada beberapa lembaga juga, mereka punya lembaga masing-masing. Saya juga diceneng-ceneng dengan lembaga-lembaga yang ada di situ, apakah itu Yasanti, apakah dan lembaga perempuan yang lain, itu saya ikuti semua. Jadi saya itu organisasi yang non disabilitas itu saya bisa jadi kenal semua begitu. Jadi sering diundang ke mereka dan saya harus menyampaikan tentang isu ini ke mereka juga biar mereka juga kenal. Nah, itulah mungkin dengan jaringan yang selama ini saya dapatkan yang kemudian meracuni mereka dengan isu ini, sehingga ketika kami ingin meminta bantuan kepada mereka untuk menyuarakan isu disabilitas, mereka pun juga tidak keberatan. Gitu. Apalagi soal SDGs ini, ada beberapa organisasi yang sudah sedang mengadvokasikan tentang hak-haknya di SDGs dan kemudian di SIDO dan yang lainnya. Saya kira kita selama ini, saya merasa mendapat bantuan banyak dari mereka. Bisa dibantu suara kita dari mereka. Berarti memang menonjol sekali peran Mbak Nuning untuk ngajak mereka untuk sama-sama menyuarakan isu disabilitas, tapi di samping itu juga Mbak Nuning berkontribusi terhadap gerakan perempuan yang lebih luas gitu ya. Apa yang mereka butuhkan, mereka yang inginkan, saya ingin berkontribusi juga kepada mereka. Karena sebetulnya saya juga ingin membuktikan, itu tadi sejak kecil kan saya sudah diminta sama bapak saya, kamu harus bisa membuktikan biar kamu diterima di sana. Makanya saya juga harus bisa membuktikan ke beberapa presidium itu bahwa saya mampu untuk melakukan itu apa yang kalian lakukan. Wah, ini value-nya ini. Ini mantranya ini. Karena kalau tanpa bukti, ya itu tadi. Advokasi berbasis bukti itu tadi. Iya, betul. Nah, gitu. Iya betul. Termasuk sebetulnya kan bahwa Mbak Nuning berhasil membawa pengaruh utamakan isu disabilitas di hak politik di KPU. Ini belum cerita ini. Apakah ini juga bagian dari pembuktian tadi? Iya, saya kira gitu. Ketika saya di KPU juga begitu. Dulu kan saya di KPU tahun 2003 ya, yang waktu itu hak politik teman-teman disabilitas juga agak terabaikan ya, sebelum tahun 2003 itu. Nah, ketika saya masuk di situ, saya memang sangat kuat di situ. Awalnya ketika saya begitu masuk di KPU pun mendapatkan berbagai sindiran yang sebenarnya sangat tidak mengenakan. Tapi bekal dari bapak saya, kamu harus bisa membuktikan. Makanya saya menyampaikan pada orang-orang di sekitar saya akan membuktikan di luar pemikiran Anda, baik sekretariat maupun di anggota KPU. Dulu anggota KPU juga ketika saya masuk di situ juga mungkin tidak banyak bicara, tapi justru saya paling cerewet di situ karena saya perempuan sendiri ya di situ. Saya paling cerewet, saya selalu menyampaikan bahwa karena saya di sini disabilitas, saya harus membawa isu disabilitas itu masuk di sini, gitu. Jadi 5 orang, 4 orang yang lain ini
betul-betul saya selalu menyampaikan tentang isu disabilitas. Memang yang saya awali anggota KPU dulu. Setelah anggota KPU itu ternyata akhirnya berubah paradigmanya, gitu. Mindsetnya bisa berubah. Akhirnya kami berlima itu kompak, gitu. Kompak untuk membantu saya bahwa tentang isu disabilitas harus masuk di sini. Soal TPS tahun 2004, pemilu tahun 2004 itu, sebelumnya tidak ada yang namanya alat bantu bagi teman netra, alat bantu bagi pengguna kursi roda dan sebagainya. Sudah saya mulai itu, semua TPS ada template, baik DPRD, DPD kayak gitu, maupun legislatif gitu kan. Jadi itu kemarin di Sleman itu sudah bisa membuat semua. Dan untuk yang pengguna kursi roda itu ada bilik. Kalau yang lainnya ternyata harus di atas, maka kita harus ada bilik yang di bawah. Yang di bawah, ya. Kalau enggak dibuatkan ram. Kalau dibuatkan ram itu agak kesulitan soalnya. Karena biasanya rumahnya Pak Duko itu punya tangga yang sangat tinggi gitu. Makanya beberapa KPPS itu saya sangat kental waktu memberikan bimtek gitu kepada mereka. Kalau di situ ada penyandang disabilitas apapun itu, laporkan ke kami, nanti mencoba kami untuk melakukan ini. Dan sayangnya dulu ketika saya masih di KPU, ketika sosialisasi selalu disendirikan. Jadi kalau sosialisasi untuk komunitas penyandang disabilitas itu sendirikan. Jadi antara masyarakat dengan teman disabilitas masih ada gap di situ. Nah, makanya dengan berbagai evaluasi yang kita dapatkan kemarin, ketika pemilu 2019 kemarin, saya mencoba di sebuah desa, kalau sosialisasi harus bareng. Masyarakat dan di situ ada disabilitas. Masyarakat ada disabilitas. Sehingga masyarakat itu ternyata lama-lama mengetahui tentang kebutuhan penyandang disabilitas. Jadi di situ ada pengguna kursi roda, ada yang teman tuli, ada yang netra di situ. Ketika kita brainstorming, masyarakat kan mendengar, oh, nek disabilitas gitu ya. Oh, akhirnya apa? TPS itu digagas juga tidak hanya penyelenggara, masyarakat itu ternyata membantu membuat TPS yang bisa digunakan untuk semua. Kita ada teman netra loh, jadi berarti besok TPS-nya harus begini. Ada pengguna kursi roda beras. Jadi justru kalau kemarin-kemarin itu kan yang memikirkan tentang TPS yang aksesibel kan cuma penyelenggara. Sekarang kemarin di 2019 itu masyarakat sudah ikut memikirkan. Kemarin aku uji coba di satu desa saja, gitu. Di satu desa saja yang kemudian desa itu kemudian membuatkan TPS yang aksesibel, yang bisa digunakan. Kalau di situ ada netra, ya harus ada pendampingnya seperti apa, apakah keluarganya, kemudian petugasnya harus bagaimana. Itu kemarin kita mencoba ada salah satu ini sih pilot sebetulnya pilot. Oh, ternyata berhasil. Berarti makanya kemarin ketika kita ngobrol-ngobrol dengan penyelenggara pemilu yang lain, sesuk meneh nek sosialisasi ojo di dheweke. Harus dibersamakan. Biar masyarakat itu juga membantu, ternyata mereka tahu akhirnya lama-lama persoalan tentang disabilitas itu seperti apa ketika menggunakan hak pilihnya. Kayak gitu. Wah, ini memang terkonfirmasi ini bahwa seorang pemimpin itu bukan hanya sekedar yang memimpin organisasi, tapi juga yang menggerakkan. Jadi mempengaruhi, mengajak orang untuk bergerak bareng-bareng itu sebenarnya esensi dari seorang pemimpin penggerak, dan itu yang kita pelajari dari Mbak Nuning. Tadi saya sudah bilang terakhir, tapi ternyata masih ada lagi, Mbak. ini menyusul kelupaan. Jadi kan sepanjang obrolan kita itu sangat kuat soal bahwa ayah Mbak Nuning itu selalu menekankan bahwa kamu harus bisa membuktikan gitu. Nah, bisa diceritakan Mbak sebenarnya sosok ayah Mbak Nuning itu seperti apa sih, dan bagaimana kok sebegitu kuat untuk menanamkan bahwa kamu harus bisa membuktikan seperti itu? Iya. Bapak saya itu seorang guru sekolah dasar. Dan kebetulan bapak saya itu juga, mungkin bapak saya itu juga punya jiwa pemimpin ya, karena pernah menjadi guru teladan juga, gitu. Pernah menjadi guru teladan nasional yang waktu itu bapak saya sampai mendapatkan beberapa penghargaan juga dari presiden waktu itu. Nah, mungkin bapak juga mencontohkan ya, bapak itu memang tidak memaksakan, tidak, tapi bapak mencontohkan bahwa ini loh,
Bapak bisa menjadi guru teladan itu karena Bapak bisa sebelumnya melakukan ini itu dengan kita harus ketika hidup itu tidak sendiri. Di kanan kiri kita itu banyak orang yang mungkin saat ini kita bisa membantu, tapi suatu saat kita butuh bantuan mereka. Jadi kamu tuh jangan egois, jangan merasa bahwa kamu itu paling bisa, tapi bisa jadi suatu saat kamu masih butuh gitu. Yang itu tidak tahu kapan butuhnya. Bisa jadi kamu sekarang bisa ditolong oleh A, tapi suatu saat kamu bisa dibantu oleh B, karena bisa yang akan membalas kamu itu belum tentu orang yang kamu bantu kayak gitu. Jadi dari awal itu seperti itu, sehingga memang saya dulu Bapak itu selalu menyampaikan kamu harus di tengah masyarakat itu jangan merasa bahwa kamu paling pintar, kamu harus di masyarakat itu banyak orang yang selama ini kalau memandang kamu orang yang tidak mampu, kamu harus bisa membuktikan bahwa kamu mampu, apapun itu yang terjadi. Kemudian di beberapa organisasi juga begitu. Saya justru didorong untuk ikut organisasi apapun di lingkungan, baik itu Karang Taruna, kemudian remaja masjid dan sebagainya, kayak gitu. Jadi ketika saya masuk pun karena saya terbiasa, saya Bapak itu sering diminta untuk membuktikan berarti harus berani ngomong gitu kan. Nah di organisasi itu juga begitu, saya berani ngomong, berani ini, akhirnya saya terpilih menjadi pengurus terus gitu. Pengurus kok saya berhenti menjadi pengurus itu ketika menikah gitu. Itu baru selesai. Nah itu ya makanya teman-teman saya itu akhirnya ketika saya berani dan bisa menyampaikan sesuatu dan bisa menyelesaikan ketika ada persoalan dan sebagainya, itu akhirnya ini banyak teman-teman itu kalau ada saya itu seolah-olah lego gitu loh. Aman. Ya aman. Wes ana Mbak Nuneng iki wis cedhak rampung kayak gitu. Mereka itu mengatakan seperti itu, sehingga itu tidak hanya di lingkungan organisasi ya, di keluarga besar pun begitu. Di keluarga besar bapakku, di keluarga besar ibuku, di trah kayak gitu. Itu juga karena sering saya menyampaikan sesuatu dan saya dicontohkan oleh bapak saya, sering bercerita ketika bapak saya dulu pernah pas keluar kota itu ngapain, itu diceritakan di trah itu ya untuk mengisi acara saja. Nah sekarang bapak saya udah nggak ada, om saya yang juga suka cerita nggak ada, sayalah yang diminta oleh para keluarga ini. Neng kamu tuh cerita kemarin kan dari sana, yuk cerita apa yang dia. Jadi padahal saya sering pergi kan, jadi sering pergi itu juga sering diminta untuk cerita dan sebagainya. Dan dua keluarga bapakku dan ibuku itu kalau mau ada pertemuan terah, mau ada sawalan, itu semuanya manut saya semua gitu. Kalau pokoknya manut Nuneng bae gitu. Manut Nuneng bae. Padahal sebetulnya kakak sepupu ibu saya juga banyak, adik-adik sepupu saya juga banyak, tapi saya nggak tahu kok saya jadi digantungi oleh mereka. Nuneng bae. Nuneng bae saya kayak gitu. Jadi seolah-olah aku tuh apa sih kok jadi ada Pak D, ada Bude, ada kakak, ada ini, tapi ya nggak apa-apa. Saya justru merasa, wah berarti aku dipercaya gitu aja. Saya dipercaya, ya udah saya menyampaikan aja gitu, menyampaikan dan sebagainya. Dan itu aku jadi merasa apa ya? Jadi orang bahwa ternyata saya itu hidup di tengah-tengah orang yang menyayangi saya, gitu loh. Saya hidup di tengah-tengah yang menyayangi saya, dan itu diteladani oleh bapak saya sendiri karena bapak saya selalu menyampaikan bahwa orang yang dikatakan orang bodoh, orang yang tidak mampu itu sakjane nggak ada. Kalau kamu bisa membuktikan dan kamu bisa melakukan itu, saya kira pasti Tuhan yang menciptakan kamu, karena kamu seperti itu juga tidak ditawari, kamu tiba-tiba seperti itu, pasti di balik itu ada sesuatu yang saya yakin Tuhan akan memberikan sesuatu yang bisa untuk menutup kekuranganmu itu. Jadi bapak itu selalu itu, makanya ya udah saya apa adanya aja. Kalau memang saya nggak bisa itu, seperti misalnya saya pergi kemana-mana gitu, ada mau yang bantu dorong, kalau saya bisa nggak usah saya jalan sendiri. Kadang-kadang pengen jalan sendiri itu sudah privasi, karena aku enak sendiri gitu. Kalau memang di tanjakan, nah itu baru saya minta didorong kayak gitu. Jadi kalau memang saya nggak bisa, saya baru bisa minta tolong. Jadi itu kadang-kadang ini yang terjadi pada. Jadi itu nilai yang benar-benar ditanamkan dari bapaknya Mbak Nuning ya. Gitu. Ada nggak Mbak tokoh lain selain bapak Mbak Nuning yang punya pengaruh besar gitu, saya jadi yang dicontoh atau diteladani oleh Mbak Nuning gitu? Enggak ya.
Cuma bapak saya, idola saya bapak saya. Itulah. Karena saya Betul. dulu memang saya merasa bapak saya itu kok keras ya terhadap saya. Saya sempat mengatakan bapak kok galak banget tuh sama aku gitu. Tapi setelah itu ternyata dengan apa yang ditanamkan bapak, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa. Dan saya mengambil hikmahnya gitu loh. Oh ternyata saya kemarin diminta bapak harus bisa begini, ternyata sekarang jadi aku berani gitu. Berani melakukan ini, itu dan sebagainya itu. Jadi dulu itu bapak terlalu keras, selalu ini. Tapi setelah bapak saya pensiun, kemudian itu justru ketika hampir meninggal pun aku yang selalu ada minta saya di dekatnya itu. Misalnya mau ngambil pensiun, padahal kan bonceng motor roda 3 itu roda 2 itu kan lebih enak daripada bonceng motor roda 3. Tapi milihnya bonceng aku sama Nuneng aja. Loh Pak, motor roda 3 kan orang kamu yang antar. Kayak ngambil pensiun kayak gitu itu. Kamu yang antar. Terus mau periksa karena mau operasi katarak gitu. Juga Nuneng saya antar kayak gitu. Jadi begitu masa tuanya itu dulu terlalu keras dengan saya, tapi masa tuanya bapak itu justru pengen selalu sama saya gitu. Harus yang mendampingi saya dan sebagainya kayak gitu. Bahkan pernah kecelakaan saya pas di luar kota harus segera dioperasi. Bapak saya nggak mau, nunggu Nuneng pulang kayak gitu. Jadi padahal kakak saya sendiri udah ada semua di situ, tapi nunggu Nuneng kayak gitu. Jadi ya udah, itu yang jadi di hati saya itu hanya bapak saya yang menjadi idola saya. Ragil atau tengah-tengah, Mbak? Tengah. Saya tengah. Jadi 2 laki-laki, bawah perempuan, jadi 3 perempuan, 2 laki-laki, tapi saya perempuan terbesar. Gitu. Dan dulu ibu saya mau meninggal pun itu juga punya wasiat bahwa adik-adikmu harus kamu jaga. Loh, kan mereka sudah, aku juga mengatakan bahwa mereka kan sudah rumah tangga, kamu yang bisa menjaga adik-adikmu. Udah sampai sekarang. Karena ternyata juga adik-adik saya punya masalah gitu loh di keluarganya, ya saya harus bisa menjaga dia. Ibu saya itu kayak punya insting gitu loh, kowe sing iso jaga adik-adikmu, bukan orang lain kan ya begitu. Ya, memang sudah ditanamkan tanggung jawab yang sejak dini mungkin ini ya. Betul. Ya. Nah, Mbak, ini banyak pelajaran, tapi mungkin ada hal terakhir sebagai closing statement yang mau disampaikan, terutama teman-teman difabel yang masih muda, calon-calon pemimpin masa depan. Ya, kalau saya sih sebetulnya dalam mengarungi kehidupan ini jangan takut, jangan terlalu banyak khawatir, harus jalani dulu. Dan sesuatu itu jangan menganggap bahwa itu hambatan, tapi tantangan. Kalau tantangan itu kan harus dijalani. Kalau hambatan seolah-olah, oh iso aku kayak gitu. Bisa enggak. Kalau hambatan kan seperti itu. Tapi kalau tantangan saya pikir, ya tantangan itu harus kita lewati. Itu aja. Jadi semuanya harus dihadapi sebagai tantangan. Gitu ya. Nah, itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Nuning. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Untuk waktunya yang cukup lama kita sandra. Dan ini poin menarik sebetulnya soal kita harus bisa membuktikan gitu ya. Dan itu justru didapat Mbak Nuning dari ayahnya yang sejak awal menanamkan nilai itu dengan sangat kuat gitu. Dan tadi hal lain yang kita tangkap bahwa pemimpin itu bukan hanya sekedar menjabat sebagai pemimpin gitu saya kira, tapi juga Mbak Nuning memperkenalkan bahwa pemimpin itu ya yang menggerakkan, menjadi penggerak dimanapun dia berada gitu. Sejak kecil terlibat dalam organisasi, terus kemudian mendirikan organisasi Cikal, tapi juga kemudian banyak terlibat di gerakan perempuan di KPI, kemudian sempat menjadi komisioner KPU. Itu semua bukti dan capaian kepemimpinan yang luar biasa dari Mbak Nuning yang perlu kita contoh. Terima kasih banyak. Terima kasih, dan terakhir teman-teman, semoga perbincangan ini memberikan manfaat. Kita akan ketemu di konten berikutnya, dan salam inklusi. Salam inklusi.